Baik, para mahasiswa sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di perkuliahan kita. Ini 10 ya, dalam mata kuliah ekonomi manajerial, di mana dalam pertemuan ke-10 ini kita ditetapkan untuk materi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai masalah struktur pasar ya. Nah, di sini para mahasiswa sekalian, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam RPS ya kan, rencana pembelajaran semester untuk pertemuan ke-10 itu adalah ya mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis struktur pasar yang berkaitan dengan pergeseran supply dengan demand. Ya seperti kita ketahui bahwa supply dan demand itu terjadi kondisi yang bersifat dinamis, perubahan yang bersifat dinamis. Kadang-kadang supply-nya naik, kadang-kadang supply-nya turun, begitu juga dengan demand-nya itu tadi. Nah, itulah yang membentuk struktur pasar. Dan nanti para mahasiswa sekalian menganalisis perilaku perusahaan dalam berbagai struktur pasar tadi itu. Kalau misalnya sedang dalam posisi supply-nya sedang meningkat, ya posisi monopoli maupun posisi monopolistik dan lain-lain, perilaku pasarnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, memprediksi dampak struktur pasar pada harga dan output itu tadi. Jadi di situ target daripada capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi manajerial untuk pertemuan yang ke-10 ini, para mahasiswa sekalian. Bagaimana kondisi para mahasiswa, sehat semua hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. Puji Tuhan Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Pak. Sehat semua, Alhamdulillah, Pak. apa namanya, semangat ya kan kuliah. Jadi dengan perkuliahan kita hari ini udah masuk kepada hari yang ke-10. Jadi para mahasiswa sekalian, kita review sedikit. Konsep dasar daripada mata kuliah ekonomi manajerial adalah keberadaan daripada supply dan demand. Terjadinya pergeseran dinamisasi daripada supply dan demand tadi itu, semuanya yang mengakibatkan munculnya naik turunnya harga disebabkan oleh supply dan demand itu juga. Terus terbentuknya struktur pasar seperti yang kita bahas hari ini juga disebabkan oleh ya proses naik turunnya supply dan demand itu tadi antara jumlah pembeli dengan jumlah penjual. Itu para mahasiswa sekalian. Nah, di sini Mas Rizky, Gus Tommy, gimana kabarnya? Sehat, Mas Rizky? Alhamdulillah, dokter. Oke, Mas Rizky, kira-kira mengenai yang diketahui mengenai masalah struktur pasar itu yang pernah didengar itu mengenai apa aja? Izin. Ya, untuk struktur pasar itu terbagi jadi dua, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan struktur persaingan tidak sempurna, dok. Oke, munculnya fenomena-fenomena pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna itu dimunculkan karena terjadinya apa? Ya, karena ini permintaan supply dan demand. Jadi ketika pasar persaingan sempurna itu supply dan demand-nya itu harus stabil atau harus seimbang. Jadi Oke. tidak ada persaingan sempurna, supply dan demand-nya lebih ke kontrol situ, dok. Oke, jadi ada berkaitan tadi mengenai struktur pasar itu terbentuk menjadi pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu yang disebabkan oleh terjadinya eskalasi naik turunnya supply dan demand. Eskalasi antara jumlah pasar dan jumlah konsumen ya. Ya kan, dengan jumlah pembeli antara penjual dan pembeli antara produsen dengan konsumen. Gitu para mahasiswa sekalian. Bisa dilihat di slide pertama di sini mengenai masalah pasar. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky juga, sudah kita tanyakan ke Mas Rizky juga. Struktur pasar itu terbentuk daripada eskalasi supply dan demand, akhirnya membentuk namanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna di mana jumlah produsen atau jumlah penjual atau jumlah supply berbanding ideal dengan jumlah konsumen atau jumlah pembeli para mahasiswa sekalian. Nah, kalau misalnya terjadi naik turun naik turunnya itu jumlahnya tidak bersifat ekstrim. Itu yang menjadi catatan para mahasiswa sekalian. Nah, ini saya rasa merupakan pasar yang dinilai ideal ya di dalam sistem perekonomian kita. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini di mana kondisinya terjadi jumlah penjual atau jumlah produsen
konsumen itu terlalu sedikit, atau jumlah produsen terlalu banyak, atau bisa jadi juga terjadi jumlah konsumen terlalu banyak atau jumlah konsumen terlalu sedikit, jumlah pembeli terlalu sedikit. Nah, disinilah ya kondisi persaingan tidak sempurna itu tadi kita bagi menjadi 5 sub persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu adalah monopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Kita akan bahas satu-satu mengenai kondisi 5 struktur pasar ini tadi. Yang pertama, karakteristik pasar persaingan sempurna. Ya, karakteristiknya adalah komoditasnya itu homogen. Jumlah penjual dan pembeli sama-sama banyak atau bisa juga sama-sama sedikit. Pokoknya jumlahnya relatif berimbang. Terus yang ketiga, penerima harga. Itu mempengaruhi adalah penerima harga, mempengaruhi harga. Harga itu relatif kalau naik tidak terlalu banyak, kalau sedikit, kalau turun juga tidak terlalu ekstrim. Harga relatif normal. Yang keempat, bebas masuk keluar pasar. Jadi pembeli penjual ya kalau misalnya sedang rugi ya keluar pasar saja. Ya kalau misalnya itu tiba-tiba orang di luar mau masuk pasar, gampang saja. Kita mau jualan beras, gampang saja. Ya kan begitu itu kan kalau misalnya di kondisi pasar persaingan sempurna. Kita masuk pasarnya gampang, keluar pasarnya pun juga gampang. Itu para mahasiswa sekalian. Itu yang disebut dengan bebas keluar masuk pasar. Jadi kapan kita mau masuk, kapan kita keluar, itu nggak terlalu sulit. Yang kelima, informasi sempurna. Jadi kondisi harga, kondisi jumlah yang beredar, jumlah yang terjadi pada saat ini itu tidak terlalu ya informasinya gampang ini kan. Harga beras sekarang berapa? 10.000. Ya kita semua orang juga bisa tahu. 10.000 modalnya berapa? 9.000. Ini informasi sempurna dan gampang kita dapatkan dari berbagai macam sumber para mahasiswa sekalian. Terus yang keenam, mobilitas sumber daya. Mobilitas sumber daya ini dengan kondisi pasar persaingan sempurna tadi itu menarik untuk keluar masuk pasar tadi ini membuat akhirnya kita ya mobilitas pasarnya tadi itu mobilitas sumber dayanya tadi itu di dalam pasar itu ya sangat tinggi. Lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna tadi sudah disampaikan ada monopoli, ada ada duopoli, ada monopolistik, ada monopsoni dan ada oligopoli ya. Nah, tadi ada beberapa jenis. Ini yang pertama para mahasiswa sekalian adalah pasar persaingan monopoli. Di sini hanya terdapat satu penjual, pembelinya itu banyak. Nah, di sini para mahasiswa sekalian bisa memberikan contoh yang bisa diinikan, Mas Rizky tadi kira-kira. Ini dok, mungkin perusahaan utilitas listrik dok. Jadi Listrik. ini kan bergerak di bidang supply produk listrik. Jadi tidak banyak perusahaan yang buat peralatan listrik. Makanya ini di sini perusahaan ini sangat monopoli suatu pasar dok. Nah, kenapa orang pihak swasta atau pihak lainnya itu tidak terlalu banyak yang berkecimpung untuk listrik ini? Karena perusahaan listrik ini kan menarik gitu kan, Mas Rizky. Ya paling ini dok sesuai dengan Undang-Undang 45 dok di pasal 33 bahwa kekayaan alam itu dikuasai, yang vital itu dikuasai oleh negara. Nah itu salah satunya listrik dok. Makanya kenapa listrik ini masih dikuasai negara karena ini objek vital dok. Ketika dikasih atau didominasi sama swasta, dampaknya ke masyarakat umum langsung dok. Jadi bakalan listrik ini bakalan mahal karena mempunyai apa ya bangsa pasar yang sangat luas dan sangat dibutuhkan dok. Oke, jadi ini merupakan proyek-proyek yang bersifat strategis ya. Harga minyak naik, BBM naik, mengakibatkan apa? Efek dominonya apa, Mas Rizky? Untuk harga mungkin dilihat dari harga-harga naik juga dok karena otomatis kan kalau BBM ini kan sebagai maksudnya alat salah satu pendukung untuk transportasi ya dok ya. Jadi ketika di sini naik otomatis barang-barang juga ikut naik juga sih dok. Barang-barang juga akan naik. Kalau barang-barang akan naik, daya beli masyarakat akan menurun kan? Turun ya. Ya kan daya beli masyarakat akan menurun. Nah di sini makanya yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak atau masyarakat satu negara yaitu dikuasai oleh pemerintah ya melalui BUMN itu kan melalui BUMN. Nah, jadi akhirnya BUMN itu ya merupakan ya produsen-produsen yang relatif ini ya bernilai tinggi ya. Jadi seperti Mas Rizky kalau kerja di Pertamina, Mas Ilham kerja di mana dulu itu jadi ya dia mengatur harga gitu. Jadi bisa
bisa mengatur harga. Tapi sekarang sudah mulai cair kan, sedikit cair misalnya seperti Pertamina tadi, ya udah mulai cair. Itu kenapa mulai cair tadi itu, Mas Rizky? Untuk cair ini karena mungkin ada relasi hubungan antara satu negara dengan negara lain. Jadi ketika satu negara kerjasama dengan negara lain dan negara yang bisa menerima produk dari luar itu kenapa tidak? Seperti kayak di perusahaan Tronas itu dia bisa menjual ke Indonesia karena mungkin di sini juga ada beberapa warga negara Malaysia yang kerja dan juga mungkin dilihat dari kualitasnya kali Dok. Makanya masih Oke, jadi sebab dan akibat ya. Tapi ada akibat negatifnya ya dari monopoli ini apa? untuk negatifnya mungkin pihak-pihak lain tidak bisa ikut campur dalam bangsa bisnis ini dok. Jadi memang benar-benar dikuasai oleh satu perusahaan. Itu sih negatifnya. Oke, Mas Rizky berkaitan dengan masalah pasar monopoli tadi, terutama sekarang kok apa perbedaannya dengan yang untuk komunikasi? Komunikasi kenapa sekarang udah mulai banyak lebih dibebaskan ya? Jadi ini kan berdasarkan mekanisme pasar. Nah ya, ini juga mungkin terkait kebijakan ya dok ya. Yang saya tahu ya untuk komunikasi itu dengan komunikasi itu kan bukan hanya melalui telepon aja ya. Komunikasi bisa melalui internet by digital. Jadi ada beberapa pihak swasta yang ingin bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga pihak pemerintah melepaskan karena dilihat dari pengembangan komunikasi itu sangat luas dan dari pihak swasta mempunyai modal juga mempunyai pengembangan yang bagus prospeknya di Indonesia. Kenapa enggak kita kerjasama dengan swasta untuk mengembangkan komunikasi yang ada di suatu negara sih dok sih. Oke, ya Pak, bagus. Terus Mas Ilhamuddin, Mas Ilham hadir Siap, Pak. kita? Siap, hadir, Pak, Mas hadir, Ilham, siap. Mas Ilham mengenai masalah BBM ya. Kita menurut Mas Ilham itu kenapa itu sekarang BBM ya mulai dilepaskan itu resikonya tinggi nggak terhadap nanti terjadi domino permasalahan ke depan gitu ya, termasuk mengenai pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Kalau berbicara resiko sih, Pak, sebenarnya resiko untuk jangka panjangnya itu cukup besar sih, Pak. Ya. Jadi kenapa sekarang dilepas begitu? Kalau nanti harga misalnya terlalu naik kan resikonya tinggi. Bisa pemerintahan bisa jatuh juga. Iya kan seperti kejadian tahun 98 kan sebenarnya diawali dengan kondisi seperti ini gitu tuh kan ada ya pengendalian harga yang tidak ini kan karena menggunakan paket Oktober dan paket Januari tahun 98, paket Oktober 98 dengan paket Januari 89 pada saat itu menterinya JB Sumardin ya, di mana aturan keuangan ya pengaturan pinjam meminjam atau investasi tadi itu tidak terkontrol. Ada pinjaman yang 10 tahun, ada yang pinjaman yang 12 tahun jangka. Jadi kebijakan uang jangka panjang, kebijakan investasi jangka panjang, tapi investasi jangka pendek untuk pembangunan jangka panjang. Nah, disinilah terjadi akhirnya tahun 98 itu akibat daripada Pakto tadi itu, deregulasi dan debirokratisasi tadi itu ya tidak diatur mengenai masalah pembayarannya. Walaupun memang yang bayar itu mereka, tapi kan berakibat kepada pembayaran utang tadi itu membutuhkan US dollar. Jadi terjadilah pembengkakan pembayaran ya penumpukan orang yang menukarkan rupiahnya dengan US dollar. Itu yang terjadi kondisi krisis moneter tahun 97 98 tadi. Nah, ini dengan kondisi BBM tadi itu dilepas itu tadi. Ya kan BBM itu dilepas misalnya harga di mekanisme pasar kan. Itu resikonya tadi Mas Ilham seperti apa? Kalau dilepas pasar sesuai dengan mekanisme pasar saja. Kalau misalnya supply-nya lagi sedikit, demand-nya lagi rendah, ya harga biarin aja. Demand-nya sedang tinggi, biarin aja harga naik. Itu kok supply dan demand kok konsep ekonomi liberal seperti itu kan? Ya, konsep ekonomi liberal kan seperti itu. Nah, ini menurut Mas Ilham, pemerintah seharusnya seperti apa nih untuk mengendalikan supaya mekanisme pasar tadi itu, mekanisme pasar liberal kan? Kalau misalnya berdasarkan dengan supply demand aja. Kalau demand-nya lagi tinggi, supply-nya lagi rendah, ya harga naikin aja. Tapi untuk BBM ini belum bisa kayak gitu. Betul begitu kan, Mas Betul, Ilham? Pak, betul, Pak, betul. Ya, Iya. untuk BBM itu kan belum bisa kayak gitu kan. Nah, cara mengendalikannya seperti apa menurut Mas Ilham? Kalau Mas Ilham misalnya menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Iya. Kalau menurut saya sih apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini Pak sudah bagus di mana pemerintah mendukung reformasi energi nasional Pak. Oke, jadi Ya. tetap dipertahankan juga kan harganya, Iya, jangan betul. sampai misalnya mengganggu kepada kondisi-kondisi ya kenaikan harga yang terlalu ekstrim, terjadi inflasi ya, Ya. terutama ya, Iya, Pak Ijin. betul. Ya kan, terutama terjadinya inflasi kalau kita Inflasi. tidak kendalikan harga BBM tadi itu, karena sekarang ini dengan adanya BBM tadi itu, BBM belum
bisa kita lepaskan daripada mempengaruhi pada harga-harga yang lain. Nah, di sini Mas Ilham. Jadi itu mengenai masalah monopoli, keuntungan dan kerugiannya. Kerugian. Ya kan, plus minus, ya kan, mengenai sistem pasar monopoli. Monopoli itu menjamin ketersediaan barang, ya kan, gitu. Secara plusnya, barang itu harus ada juga, gitu. Kalau nggak ada ini kan, kalau misalnya nggak ada orang memproduksi minyak, gimana? Ya kan, kalau nggak ada orang yang memproduksi BBM, gitu. Ada instansi yang mengendalikan dan memproduksi BBM, jadi repot juga kita. Nah, tapi tetap ada. Nah, kalau bisa dikendalikan sama orang terlalu bebas, kita lepaskan ke mekanisme pasar, berbahayanya karena untuk BBM ini akan mengakibatkan efek domino perekonomian masyarakat. Bisa terjadi inflasi, harga-harga barang naik. Harga barang naik akan terjadi inflasi. Inflasi bermasalah juga. Akhirnya masalah plus minus daripada monopoli. Selanjutnya yang kedua, duopoli. Tadi contohnya juga di BBM tadi itu tadi untuk pemasok masih Ilham nih ya, mohon izin itu kan, atau ada yang lain. Untuk duopoli ini penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh dua perusahaan. Tadi menurut Mas Rizky antara Pertamina dengan Caltex ya yang sekarang menjadi Ya, Chevron ya. Chevron. Nah, plus minusnya ini apa deh ya Mas Rizky? Izin. Ya, jadi plus minusnya itu ketersediaan produk itu ada, Dok. Jadi Oke. dengan adanya dua perusahaan ini akan mencukupi suatu negara dalam hal pangsa pasar di bidang BBM ya. Jadi tidak khawatir lagi untuk langkanya suatu BBM karena sudah dikuasai oleh dua perusahaan besar. Itu sih, Dok. Oke, jadi kita tahu ya posisi plus minus ya kan daripada sistem-sistem itu tadi. Monopoli itu juga tidak minus semua, ada plusnya juga. Ya kan duopoli pun juga tidak minus semua, ada plusnya juga. Ya berkaitan dengan ketersediaan barang itu tadi para mahasiswa sekalian. Oke ya, sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Izin, Sylvie, ada pertanyaan? Ya Pak, Ya, kalau silakan. misalkan dari segi tik dan kurir kayak gitu, atau di bidang jasa ya Pak, lebih tepatnya itu mungkin bisa masuk ke Pos Indonesia ya Pak, PT Pos Indonesia Persero itu. Ya, jadi seperti PT Pos Indonesia tadi itu kan pada awalnya itu mereka itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang surat menyurat awalnya dulu, itu kan surat menyurat. Karena zaman dulu itu ya surat menyurat itu kenceng ya, merupakan suatu alur informasi sana kemari. Ya, saya juga masih ngalamin juga gitu. Dulu waktu saya mahasiswa, saya nunggu transferan. Dulu kan belum ada ini ya, transfer ya, belum ada HP ya, belum ada WA ya, kan gitu. Iya Pak, Ya, belum jadi ada akhirnya Pak. surat menyurat sama orang tua, ya, terus juga kirim masih pakai wesel, ya, kan kita ditunggu pergi ke kantor pos, ngambil uang kiriman dari orang tua buat bayar uang kos. Tapi kalau sekarang kalau kantor pos tetap dengan sistem produk yang itu udah tutup sekarang, ya kan, sudah tutup sekarang karena apa? Udah tergantikan dengan teknologi. Betul Pak. Ya, wesel sudah diganti dengan transfer. Surat-surat sudah diganti dengan apa? Selfie. Surat-surat sudah Bisa. diganti dengan WA. Iya betul Pak. Ya kan, Mau pakai email juga bisa Pak. telepon, pakai Peniti email, ya Pak dan ya. lain-lain. Ya kita kirim-kirim kartu undangan. Kalau dulu kan pas waktu dulu sekitar 30 tahun yang lalu itu kan pas Lebaran tahun baru itu kan kita banyak kirim-kirim ini kartu pos. Ya kan kita kirim kartu pos, kita kirim kepada kerabat kita, kepada kawan kita kartu pos, ucapan selamat tahun baru, selamat Lebaran. Nah kalau sekarang kan udah nggak lagi. Ya sekarang kita kirim ini saja, kirim SMS saja atau WA saja. Kirim undangan pun juga sekarang juga udah pakai WA saja. Makanya sekarang banyak percetakan-percetakan yang bikin surat undangan, kartu undangan udah banyak yang close juga, udah banyak tutup juga. Sekarang pada bikin langsung digital semua. Nah, itu perubahan-perubahan di situ. Nah, untuk tadi kantor pos tadi karena pada saat itu main bisnisnya, core bisnisnya adalah surat menyurat tadi itu. Pada saat itu sebelum yang logistik tadi ya kan, sebelum yang logistik tadi itu akhirnya mereka bayar untuk penerima pembayaran listrik, pembayaran TVRI, pembayaran PAM. Ya mereka menggantikan jasanya tadi itu ke pembayaran itu tadi gitu. Itu Silvi ya kan. Nah, menurut Silvi itu kantor pos itu sampai ke depan itu bisa maju atau gimana tuh? Masih bisa Kalau dipertahankan dibilang seperti apa? bisa maju atau justru malah Eksis. meredup atau krisis ya Pak, itu pasti kalau dia tidak terus-menerus mengembangkan inovasinya ya pasti akan redup gitu Pak. Inovasinya. Tetapi kan seperti yang tadi udah disampaikan oleh
Bapak ya Pak ya, Ya. bahwa Pos Indonesia Persero ini nggak hanya di bidang surat menyurat lagi atau di bidang logistik gitu-gitu ya Pak, tetapi untuk pembayaran, terus juga yang saya tahu ya Pak, dia juga tergabung di ini sih Pak, teknisi gitu. Jadi dia bisa apa namanya mengirim teknisi gitu untuk memperbaiki mesin kayak gitu-gitu untuk yang sekarang ya Pak. Jadi Tetapi dia mengembangkan jasa-jasa, ya kan, mm, jasa-jasa yang namun inovatif ya, ya jasa-jasa namun yang inovatif. tetap kalau kalau untuk pengembangan ekonominya ini tetap yang lebih maju pada saat ini adalah yang pihak swasta gitu Pak. Contohnya seperti JNE, JNT, Tiki dan lain-lain gitu Pak. Karena itu juga sesuai gitu loh. Konsepnya ini sesuai dengan apa persaingan yang intens gitu Pak. Peningkatan kualitas layanannya pun berbeda gitu. Nah, Dari segi efisiensi operasional, terus inovasi teknologinya, juga pelayanan pelanggan dari Pos Indonesia itu sendiri dengan beberapa bidang jasa yang lain ini yang dikelola oleh swasta ini lebih tinggi gitu Pak. Nah, apalagi mengenai penurunan harganya. Nah, persaingan harga kan sudah pasti itu yang lebih kuat ya Pak. Jadi mana yang ya. paling murah gitu loh, harga yang lebih kompetitif gitu, yang disukai oleh konsumen, dan inovasinya juga lebih keren, teknologinya juga lebih keren gitu. Sedangkan kalau Pos Indonesia sampai saat ini masih merambat gitu loh Pak. Oke, jadi PT Pos Indonesia kalau tidak inovatif dan menerapkan konsep diversifikasi produk Mm-mm. sudah tutup dari dulu, tuh Silvi. Iya betul Pak. Mungkin Iya, strategi kan? pemasaran atau brandingnya kali ya Pak ya Ya, yang kurang ini. brandingannya. Jadi udah gesernya sudah jauh juga, udah nerima pembayaran listrik lah, pembayaran TVRI lah dulu, ya kan. Iya. Padahal dulu merupakan suatu ini perusahaan yang boleh dibilang bersifat majors ya dulu, karena untuk surat menyurat tadi itu kencang sekali gitu, tinggi sekali intensitas daripada pengelolaan bisnisnya. Setelah duopoli tadi izin. Ini juga duopoli juga ya, seperti tadi kalau Indonesia Power itu belum jadi PLN dulu, belum jadi anak PLN, ini juga sebenarnya duopoli juga untuk yang listrik ya, Mas Ilham, Mas Rizky. Ya dulu kan Indonesia Power dengan Ya. PLN kan berbeda kan. Nah sekarang nggak tahu nih, ada kebijakan akhirnya disatukan jadi anak perusahaan. Jadi di bawah PLN itu ada Indonesia Power dengan Nusantara Power ya di situ gitu. Ya untuk Indonesia Power itu lebih fokus kepada yang untuk di daerah Jawa, Bali. Yang Nusantara Power dia agak lebih bersifat umum. Oke, lanjut setelah duopoli yang ketiga monopolistik para mahasiswa sekalian. Monopolistik banyak perusahaan yang memiliki barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, ini contohnya seperti apa nih, Mbak Margareta? Restoran, Pak, atau Restoran. industri Nah, fashion. saya kasih contoh kita. Misalnya restoran siap saji kayak Nah, ini McD, Pak. menghasilkan barang serupa sama-sama. Nah, perbedaannya di mana kalau restoran siap saji tadi itu? Misalnya kalau di bidang makanan itu yang serupa itu misalnya McD sama KFC, Pak. Mereka produknya Eh, sama. bedanya Chicken di mana? fried. Bedanya di mana mereka? Kira-kira? Beda di rasa, Pak. Ya, ada dirasa, ya kan ada orang yang suka rasanya agak sedikit crispy, ya kan ada yang lebih gurih atau ada yang lebih netral, ya kan mau pakai yang mana. Nah di sini Mbak Margareta di sini saya taruh contoh sabun ya tiga ini ya konsep monopolistik, Lifebuoy, Dove sama Dettol ini perbedaannya di mana nih? Aspek apa yang berbeda nih kira-kira? Margareta kan di bidang kesehatan ya, ya ini Lifebuoy seperti apa, Dove seperti apa, Dettol seperti apa? Apakah harganya yang beda atau kualitas yang berbeda atau apa nih? Kalau dari harga sih pasti ada perbedaan, Pak, tergantung kualitas Oke. barang. Terus Nah, kemudian mungkin dari rempah-rempah yang digunakan. Kalau Lifebuoy atau Dettol itu lebih ke kesehatan ya, Pak. Kadang mengandung ini dan itu untuk kayak membersihkan bakteri atau dan lain-lain. Kalau Dove mungkin ke kecantikan, Pak. Jadi rempah-rempah yang digunakan itu lebih untuk kayak glutathione atau kolagen gitu, Pak. oke. Jadi dengan seperti ini, konsep monopolistiknya itu apa? Ya banyak perusahaan kan, atau banyak produk kan? Ya kan banyak banyak Iya, Pak. banyak banyak produsen, banyak banyak produk. Ya, ada yang menghasilkan Lifebuoy, kalau nggak salah Unilever nih kan. Ya, Dove dari produksi apa? Dettol dari produksi apa? Gitu, yang Unilever dan yang lain-lain.
Ya, ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi nggak saingan juga kan mereka, Margarita kan? Iya. Kalau dari penjualan sabunnya sih, kalau untuk Hmm. masyarakat yang kurang bisa memisahkan kegunaannya sih, pasti ada persaingan Pak. Tapi kalau kayak lebih mengerti bahwa Dove itu lebih ke kecantikan, kalau Lifebuoy itu lebih ke kesehatan gitu Pak. Oke, that's good. Nah, jadi bedanya sama monopoli apa nih? Beda kan? Kalau monopoli kan nggak punya pilihan. Beda Pak. Kalau ini Ya. ditetapkan oleh ditetapkan oleh tadi ada spesifikasi atau aspek-aspek yang berbeda di situ. Betul kan? Pak Margarita ya. Jin. Lanjut. Pasar oligopoli. Mas Ilham suaranya Oligopoli bocor. yang terakhir nih, penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Bisa kasih contoh, Mas Adi Widiasmoro, Mas Adi? Iya dok, ya dok. Oke, silakan. Ya, kalau oligopolistik itu kan dia lebih ke penawarannya satu jenis barang ya, tapi ada beberapa perusahaan yang bisa. Mungkin kalau sekarang itu, kalau tadi disampaikan kayak minyak, gas itu kan sebelumnya masuk ke duopoli ya. Cuman kalau sekarang itu udah masuk ke oligopolistik sih dok. Seperti kan kalau sekarang minyak itu udah ada Exxon Mobil, ada Shell, ada Petronas dan lain sebagainya. Produknya sama minyak, cuman perusahaannya itu banyak yang menawarkan. Mungkin selain itu juga dari sisi otomotif itu juga sama ya. Otomotif sama-sama produk yang ditawarkan itu seperti mobil, motor, tetapi perusahaan yang menawarkan itu ada banyak, ada Toyota, ada Ford, ada PW, ada Honda dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk contohnya untuk dari Plus minusnya di mana, Mas Adi? Plus minus. Kalau Untuk plus ini, minusnya itu jangan dari konsep sisi struktur pasar oligopoli ini. ya, Silakan. kalau dari pasar oligopolistik itu mungkin keunggulannya itu satu dari skala ekonomi ya. Kayak perusahaan besar itu dia dapat menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah yang dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah. Lalu juga dari sisi inovasi sama stabilitas harga. Kalau stabilitas harga itu bisa dibilang perusahaan besar itu saling memperhatikan strategi harga. Harga di pasar cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga persaingan sempurna seperti itu. Mungkin kalau dari sisi negatifnya itu bisa dilihat dari pilihan terbatas ya untuk konsumen, karena sedikit perusahaan yang mendominasi pasar, konsumen mungkin memiliki pilihan yang terbatas dalam produk atau jasa, karena bentuknya hampir sama sih seperti itu. Bagus, Mas Adi, analisisnya. Silakan, lanjut. Ya, monopsoni. Nah, selanjutnya ini pasar persaingan masih masuk di dalam ranah pasar persaingan tidak sempurna. Itu monopsoni, di mana di sini pasar yang dikuasai oleh satu lembaga sebagai pembeli. Ya. Satu lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen. Bisa dikasih contoh yang lain, para mahasiswa sekalian? Margarita, satu lembaga. Mungkin izin boleh menjawab. Ya, silakan. Ya, mungkin seperti kayak kalau kita kan negara agraria ya, banyak banyak yang produksi padi, beras, tetapi pembelinya didominasi satu pembeli besar yaitu Bulog kayak gitu. Terus juga ada lagi dari sisi pasar tenaga kerja ya, contohnya misalkan dalam beberapa daerah itu atau industri, satu perusahaan besar bisa menjadi satu-satunya pemberi tenaga kerja utama dalam satu wilayah atau dalam satu kota. Baik, siap. Bagus, Mas. Tadi lanjut. Oligopsoni. Oligopsoni ini merupakan pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah produk. Nah, di sini ada contoh gambar Indosat ya. Indosat, Telkomsel, sama XL nih. Apa maksudnya nih? Izin, bisa dijelaskan, Mas Adi? Oligopsoni, pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual. Mungkin ini bisa dibilang ini ya dok ya, kayak misalkan dia jenis-jenis barangnya sama, cuman mereka bersaing dengan produk yang sama seperti itu kan. Kalau sini kan contohnya kan seperti Telkomsel, Indosat, lalu ada XL. Nah ini kan dia kan jasa telekomunikasi atau layanan internet dan lain sebagainya, komunikasi ya. Produknya sama, cuman yang pemberi barangnya banyak seperti itu. Oke, betul. Lanjut. Oke, faktor-faktor produksi di sini. Nah, berkaitan dengan tadi pembentukan pasar tadi, para mahasiswa sekalian, ini terdapat faktor-faktor produksi berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, keterampilan, yang akhirnya itu, misalnya kalau sumber daya manusia itu akhirnya berupa outputnya itu berupa apa? Faktor-faktor produksi ini tadi, kalau di dalam pasar input ini. Pasar kalau manusia kan itu ya gaji, upah ya, para mahasiswa sekalian.
sekalian ya. Ya gaji, upah, kalau sumber daya alam itu berupa sewa. Nanti ini yang ketiga sumber daya modal itu berupa bunga kalau kita bermain di perbankan. Yang terakhir itu keterampilan itu ya kepada keuntungan kita bagi hasil kah atau dengan posisi apa. Nah di sini konsepnya ini pasar input ini nanti kita bahas minggu depan. Tapi yang bisa kita simpulkan para mahasiswa sekalian pada hari ini adalah dalam perkuliahan kita itu ada dalam struktur pasar secara globalnya. Ini struktur pasar itu terbagi menjadi dua konsep pasar. Pertama konsep pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah dari sisi tingkat kesenjangan antara jumlah pasar, jumlah penjual dan jumlah pembeli, antara jumlah supply dengan jumlah demand. Kalau terjadi perbedaan pasar yang bersifat ekstrim, terjadi kesenjangan, itu tidak terjadi kesenjangan, itu merupakan pasar persaingan sempurna. Kalau terjadi kesenjangan yang ekstrim dari posisi supply dan demand tadi, penjual dan pembeli tadi itu merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sebenarnya ini ada beberapa versi ya. Ada yang dinamakan monopoli, ada yang membaginya menjadi monopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni. Ada juga yang membagi juga dengan karakteristik yang berbeda juga. Monopoli, monopsoni, monopolistik, ya oligopsoni, oligopoli dan lain-lain. Ya itu nanti tergantung daripada teori siapa yang ini kan perbedaan struktur itu tadi. Jadi itu yang para mahasiswa sekalian, dengan sudah kita pelajarinya materi struktur pasar ini di bab 10 di pertemuan ke-10 ini. Nah, jadi para mahasiswa bisa bisa mengerti mengenai masalah struktur pasar dengan cara mengidentifikasikan, menjelaskan berbagai jenis struktur pasar itu tadi. Terus kedua menganalisis perilaku perusahaan. Tadi para mahasiswa dari hasil diskusi kita tadi itu, kita udah mendiskusikan mengenai perilaku pasar. Kalau misalnya pasar monopolistik, mereka akan seperti apa. Kalau pasarnya oligopsoni itu perilaku pasarnya seperti apa. Dan juga memprediksi dampak struktur pasar tadi. Kalau pasar monopoli itu nanti yang terjadi itu kalau misalnya dilepaskan nanti mempengaruhi kepada harga-harga yang lain. Bisa mempengaruhi kebutuhan masyarakat secara umum. Akhirnya terjadi apa? Inflasi dan lain-lain. Saya rasa untuk pertemuan hari ini para mahasiswa sekalian kita cukupkan. Ya kurang lebihnya saya mohon izin. Terima kasih. Ya nanti kita akan berikan tugas kepada mahasiswa sekalian untuk yang kedepannya. Saya rasa itu. Terima kasih para mahasiswa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat have nice weekend ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Mas wabarakatuh. Leo, ketua kelas semuanya, gitu kan kita tutup pertemuan kita. Izin sign out ya. Terima kasih semua.